1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman wa ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Gemaripah loh Jinawi, begitulah negeri ini. Kekayaan alam melantang buana dari Sabang sampai Merauke menghidupi rakyat Indonesia. Menjadi sebuah modal meraih keadilan sosial seluruh rakyat hingga meraih kesejahteraan. Namun realita tak seindah ekspektasi. Hadirin, bangsa ini masih saja mencerminkan kebalikan dari kata sejahtera. Menurut data Badan Pusat Statistik pada bulan September tahun 2022, persentase penduduk miskin sebesar 9,57%, setelah sebelumnya menurun 0,03%. Angka yang sangat kecil jika mengaca pada kekayaan alam Indonesia. Negara yang notabene mayoritas umat Islam masih terbelenggu rantai kemiskinan. Padahal Islam sudah memberikan salah satu solusi pengentasan kemiskinan, yaitu melalui zakat. Dapat kita lihat potensi zakat melalui beberapa sektor, mulai dari perusahaan berskala kecil, menengah, besar, pertambangan, peternakan, dan perikanan, pertanian, penghasilan pegawai BUMN dan BUMS, serta profesi lainnya. Jika pengelolaan zakat terhimpun dan dikelola secara baik, bukan suatu hal yang mustahil kemiskinan akan terangkat. Dengan adanya permasalahan ini, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan Quran yang berjudul Zakat sebagai aset produktif untuk mengentaskan kemiskinan, yang berlandaskan firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam tafsir Al-Misbah vol 3 halaman 145 dicantumkan bahwa Tahrir Ibnu Ashur menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Sebab utama ketidakikutsertaan mereka ke medan juang karena ingin bersenang-senang dengan harta mereka. Imam Ibnu Jarir mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah bersama kedua temannya kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami dan mintakanlah ampunan bagi kami." Rasul menjawab,
Aku tidak diperintahkan Allah untuk menerima harta sedikit pun. Berkenaan dengan hal tersebut, turunlah perintah Allah untuk menerimanya sebagaimana pada terangkai dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Ayat ini tidak hanya memberitakan tentang ganjaran yang dianugerahkan, bukan hanya pengampunan dosa dengan kata tutohiruku, melainkan dengan tuzakihim juga melipat gandaan harta. Juga pada kalimat hud min amwalihim, kalau kita kaji lebih dalam, kalimat hud di samping merupakan sigot amr, juga mengisyaratkan agar dibentuk lembaga pengelola zakat, wakaf dan infak yang profesional dan proporsional. Minimnya kesadaran muzaki untuk menyalurkan zakatnya kepada pengelola zakat membuat zakat belum memenuhi fungsi sepenuhnya. Perlu diingat, zakat pada intinya untuk memberantas kemiskinan, bukan sebaliknya memelihara kemiskinan. Bukan tidak mungkin suatu hal mulia tersebut dapat realisasi jika ditunjang dengan pengelolaan zakat secara proporsional dan pendayagunaan yang tepat. Mengingat potensi zakat di Indonesia makin hari makin menunjukkan pertumbuhan. Bambang Sudibyo, Ketua Basnas pada tanggal 31 Mei 2019 mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia sebesar 232 triliun. Namun sangat memprihatinkan, kuantitas zakat yang terkumpul hanya 8,1 triliun. Dari 209 juta umat Islam, atau hanya 3,4% saja yang berzakat melalui Basnas. Nah, melalui syarahan ini kami mengajak untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana senandung syair berikut ini. Andai semua harta adalah racun, maka zakat adalah penawarnya. Andai ingin menuntaskan kemiskinan, membayar zakat adalah kuncinya. Bayar zakat sebelum terlambat agar hartamu dapat bermanfaat orang cerdas. Ayo datang ke Basnas, atasi kemiskinan sampai tuntas. Marilah kita simak instrumen yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul Adzim. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi Vol 3 halaman 114. Ayat ini merupakan perwujudan dari mendirikan sholat untuk mengingat Allah dan menunaikan zakat, untuk membersihkan harta, jiwa dari rasa takut dan sedih
yang ujungnya akan tercapai kesejahteraan. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari syarahan ini, potensi zakat di Indonesia sangat fantastis bagi kesejahteraan umum dengan memaksimalkan peran pemerintah dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa